Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Mitra Atsman, channel yang ngebahas putar bisnis online. Jadi di sini teman-teman kita akan membahas ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Mas, bagaimana sih membuat toko dan produk itu trusted atau terpercaya? Gimana sih cara membuatnya supaya customer itu tertarik membeli produk kita? Sebenarnya teman-teman itu di sini saya mau menjelaskan sekaligus yang pertama itu bagaimana toko trusted itu seperti apa, terpercaya itu seperti apa, dan produk yang trust itu seperti apa. Nah, saya akan menjawab dengan menggunakan layar yang direkam nanti teman-teman. Jadi ikutin aja videonya. Oke, kita next langsung videonya ke layar. Oke teman-teman. Ya, oke semua teman-teman. Ini kita mau ngebahas bagaimana sih Mas. Yang pertama itu bagaimana kita buat dulu tulisan biar teman-teman paham semuanya bagaimana membuat toko trust atau trusted, bisa juga teman-teman bebas trust atau percaya. Ya teman-teman semua, bagaimana membuat toko trust atau terpercaya. Kita masuk aja slide. Ini ada salah satu contoh toko saya teman-teman semua. Ini namanya tokonya GVR Strip Wallet. Ini murni dropship teman-teman. Tokonya ini dropship. Jadi di sini saya kenapa toko itu bisa dibilang dikatakan trust atau tidak ketika toko itu sudah yang namanya itu memiliki indikatornya, itu memiliki yang pertama itu pengikut teman-teman. Pengikut toko kita ini ya mungkin saya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena baru 8 bulan yang lalu toko saya ini dibangun, jadi pengikutnya tidak terlalu yang signifikan, langsung puluhan ribu bahkan ratusan ribu teman-teman. Jadi di sini pengikut teman-teman, pengikut saya adalah 6.100 orang. Jadi pengikut di toko saya ini memiliki 6.100 orang. Berarti di sini yang pertama itu kita buat, yaitu yang pertama itu adalah pengikut teman-teman. Ini untuk membuat toko ya trust. Itu toko yang dikatakan trust itu seperti apa sih Mas? Jadi yang pertama itu pengikut toko. Yang kedua kita buat, yang kedua adalah di sini penilaian teman-teman. Jadi di sini ada penilaian. Di pertama itu adalah pengikut, yang kedua adalah penilaian. Penilaian itu seperti apa? Jadi ketika kita klik seperti ini, banyak orang yang akan menilai produk-produk kita di sini teman-teman. Dia mulai bintang 4, ada yang bintang 5, ada yang sangat banyak teman-teman. Ini yang kita bisa kita filter juga. Yang bintang 5 berapa orang? Ada sekitar 2.300 orang yang memberikan bintang 5. Ada juga yang bintang 4 itu 261, bintang 3 74, bintang 2 13 orang, bintang 1 ada 18 orang teman-teman. Jadi dari secara kalkulasi semuanya ini saya mendapatkan penilaian itu 4,7 teman-teman. Di sini saya mendapatkan 4,7 penilaian dengan 2.700 penilaian. Yang ketiga setelah penilaian yaitu bergabung. Ternyata bergabung ini juga mempengaruhi ya teman-teman, waktu lamanya bergabung. Jadi semakin lama toko kita itu akan semakin trust teman-teman. Dibarengi juga dengan gimana caranya kita menjualkan produk kita. Ketika udah bergabung, di sini saya baru 8 bulan teman-teman. Ada yang baru sebulan, itu juga nggak masalah juga. Kalau memang dia penilaian juga banyak, dia juga kuat ngiklan, it's okay. Penilaiannya juga lebih cepat juga, lebih trust juga. Yang keempat itu adalah performa chat teman-teman. Performa chat, kalau ini menurut saya ya teman-teman, performa chat yang keempat performa chat teman-teman. Jadi di sini usahakan chat ini, kalau saya bilang ini, kalau chat saya jujur aja tidak sedikit lebih rendah sih, seharusnya ini di angka di atas 85%.
Saya di bawahnya. Kenapa teman-teman? Karena toko saya tidak satu. Saya memiliki toko lebih dari lumayan teman-teman, nggak bisa saya sebutkan. Jadi di sini toko saya rendah karena nggak bisa dikontrol, untuk chatnya itu sedikit lebih lambat saya ngeresponnya teman-teman. Jadi sebenarnya ini juga tidak direkomendasikan. Tapi teman-teman sendiri harusnya yang namanya kita toko itu lebih trust, usahakan di atas ini teman-teman. Di atas 85%, bisa 90%, kalau lebih bagusnya 100%. Performa chatnya dihitung dalam per jamnya. Jadi teman-teman, terus yang ke selanjutnya teman-teman, di sini ada star. Ada star seller. Saya buat di sini yang selanjutnya itu star seller. Ini semua dari yang 1 2 3 4 ini semua berpengaruh ya teman-teman. Di sini ada star seller, yaitu toko produk kita ini semua akan dibuat tag sama pihak Shopee berbentuk star seller teman-teman. Jadi di sini star seller, star tulisannya, ada star plus, ada star aja. Jadi termasuk ini adalah toko-toko yang terpilih, penjualannya lebih bagus, performanya juga bagus, pelayanannya juga bagus, dia akan diberikan apresiasi sama Shopee atau seperti penghargaan sama Shopee dengan menunjukkan toko star ini teman-teman. Nampak ya teman-teman? Terus kalau selanjutnya teman-teman, mungkin kalau bagi saya pribadi, kalau secara bagaimana membuat toko trust, itu saja teman-teman, hanya 4 itu aja, mulai pengikut, penilaian, waktu bergabung, performa chat, dan star seller ya teman-teman. Terus pembahasan yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana sih mas, bagaimana membuat produk trust. Jadi istilahnya membuat produk trust atau terpercaya. Jadi ketika dua ini digabungkan, bahkan gila teman-teman, orderan itu bakal lumayan. Oke. Yaitu pertama sebelumnya itu kita memilihkan produk apa sih yang mau kita jual. Jenis produknya teman-teman. Misalkan saya pribadi ini jual dompet. Nah, seperti ini. Ini saya pure dropship teman-teman. Saya dropship murni, saya tidak punya produk, tapi saya ini dropship langsung ke supplier. Jadi saya membeli harga itu, kalau bisa dibilang saya menjual lebih mahal dibandingkan supplier teman-teman. Bagaimana sih produk yang kategori lebih trust? Misal teman-teman, ini saya membuat produk yang namanya itu gambar background teman-teman, background yang ada di aslinya produknya itu seperti ini, polos aja. Tapi karena saya edit seperti ini, jadi dia lebih nampak sedikit perbedaan dengan supplier. Karena produk supplier seperti ini gambarnya teman-teman. Saya seperti ini. Berarti di sini saya buat yang pertama itu adalah editan foto produk teman-teman ya. Editan foto produk udah, atau foto produk yang pertama. Setelah itu apa mas? Yang kedua itu yang membuat toko trust itu adalah ulasan teman-teman. Misalkan ketika fotonya udah oke, di sini ada ulasan foto yang terjual, misalkan dengan media. Di sini banyak yang memberikan reputasi bintang yang bagus, misalkan kayak alhamdulillah paket mendarat dengan selamat. Terus ini ada ngasih juga video tutorial semua segala macam teman-teman. Jadi produk ini semakin banyak orang yang membeli ulasan, bahkan maksudnya gini, semakin banyak orang yang memberi ulasan produk kita yang positif, yang bagus, itu produk itu akan semakin kuat terasa teman-teman. Selanjutnya setelah penilaian ulasan tadi, habis itu penilaian teman-teman, penilaian produk yang membuat trust. Saya terjualnya itu ada 1.600 terjual, dan penilaian itu 929. Foto produk. Yang kedua itu ulasan.
Yang ketiga teman-teman, penilaian. Yang keempat, produk terjual. Nah, jadi di sini ada empat juga, tapi ini ada tambahan. Tadi yang pertama itu editan gambar, yang kedua itu ulasan di bawah, habis itu penilaian toko, penilaian produk ini, berapa orang yang telah membelinya dan menilainya, terus terjualnya berapa, terjualnya 1.600. Mas, kok beda sih penilaian sama produk terjual? Jadi gini teman-teman, banyak orang yang membeli tanpa menilai. Misalnya kita beli, udah nggak kita nilai, jadi dia nggak dihitung sama Shopee teman-teman. Jadi yang dihitungnya terjualnya. Begitu juga, ini yang menilai adalah 929 orang, sementara produk terjual itu 1.600 terjual teman-teman. Selanjutnya seperti apa lagi Mas? Setelah 4 ini, yang terakhir itu adalah video teman-teman. Video produk. Jadi usahakan cari video produknya atau buat video produknya sebagus mungkin seperti ini. Jadi video produknya seperti ini teman-teman. Nah, jadi video produknya seperti ini sebenarnya bisa saya ini buat suara, cuman ini tidak saya buat suara. Kenapa? Karena lagi direkam. Jadi dia videonya itu adalah video review. Dia memasukkan barang-barang ke dalam tas. Jadi gini teman-teman, usahakan bagaimana customer itu bisa membayangkan gimana sih bentuk produk ini, karena kan dia melihat gambar teman-teman. Usahakan seperti itu. Jadi dia tidak ragu lagi untuk membeli produk kita karena dia udah bisa membayangkan di imajinasinya produknya seperti apa. Oke teman-teman, yang selanjutnya untuk cara untuk narik pelanggan itu yaitu buat variasi teman-teman. Usahakan setiap variasi memiliki warna masing-masing. Dia klik hitam, produk kita berubah jadi hitam. Dia klik biru, customer klik biru juga biru. Kita klik hijau, dia akan berubah jadi hijau, fotonya bisa dilihat, abu-abu juga, dan seterusnya. Terus saya menambahkan di sini dompet kunci kulit yang ada di supplier juga jualannya. Kenapa teman-teman? Di sini variasinya lebih murah, 7.500. Ini adalah teknik marketing saya untuk menarik customer masuk ke dalam. Misalnya ketika dilihat secara tampilan, di sini produknya harganya 17.500. Jadi secara nggak langsung di sini dompet kunci ini 17.500. Orang akan mengira teman-teman membeli produk ini dengan harga 17.500, padahal dia mengklik aja. Padahal yang dibeli yang 17.500 itu adalah dompet kunci. Jadi yang aslinya itu harganya itu 58.000 teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi usahakan teman-teman itu membuat yang kelima tadi, berarti yang keenam, maaf. Yang keenam variasi produk. Jadi di sini sudah saya jelaskan ada dua cara bagaimana ada dua yang bisa kita lakukan bagaimana membuat toko trust. Ini sudah saya jabarkan. Yang pertama itu pengikut, yang kedua itu penilaian, yang ketiga itu waktu bergabung, yang keempat ini yang keempat ya teman-teman. 4, di sini yang kelima sama juga. Yang kelima. Oh my god. Nah, jadi di sini teman-teman saya jelasin sekali lagi. Yang pertama itu bagaimana membuat toko trust, yaitu pengikut, penilaian, waktu bergabung, performa chat, star seller. Yang kedua, bagaimana membuat produk trust atau terpercaya. Yang pertama itu editan foto, yang kedua itu ulasan, penilaian, keempat itu produk terjual, kelima itu video produk, keenam itu variasi produk. Jadi teman-teman kalau nanya, Mas, saya kan belum ada terjual, gimana? Usahakan kalau tidak ada yang bisa kita penuhi dulu, maksimal editan foto, buat variasi produknya, upload video dulu. Jadi satu-satu teman-teman, nggak bisa langsung semua. Jadi masing-masing itu kita buat step by step. Punya proses juga, nggak langsung instan. Teman-teman mau buat sehari langsung semuanya jadi, nggak boleh juga, nggak bisa juga. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan.
Mungkin ada kesalahan kata tadi, saya mohon maaf. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa komen, like, dan share, dan subscribe juga teman-teman. Semoga channel saya juga lebih oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu aja teman-teman. Sekian video dari saya yang saya sudah paparkan bagaimana cara membuat toko teras dan produk teras. Semoga teman-teman bermanfaat. Bagi teman-teman yang pemula, silahkan dipraktekkan juga. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.